فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di awal-awal halaman 79. Baik. Wa qaulullahi ta'ala wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Fa nabiyullahi Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabiullah Isa kal anbiya, seperti para nabi yang lain, yusaddiqu bin nabiyyis sabiq, membenarkan nabi yang terdahulu, wa yubasyiru bin nabiyyil lahiq, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan nabi yang berikutnya. Bi khilafil kadzabin, lain dengan para pendusta. Fa innahum yunaqidunal anbiya, karena mereka itu menentang para nabi. Asyadda munaqadah, dengan penentangan yang paling keras. Wa yukhalifunahum fil awsaf, para pendusta menyelisihi para nabi di dalam sifat-sifat wal akhlak wal amri wan nahi, ya dalam berbagai perkara menyelisihi keadaan para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Wa qaulullahi ta'ala falamma ja'ahum bil bayyinat, tatkala beliau mendatangkan keterangan kepada mereka. Bayinat itu apa? Al-bayinat hiya ad-dalalatul wadihah, penunjukan-penunjukan yang jelas. Dalalat penunjukan, dalil. Wal barahinul jaliyah, dan bukti-bukti yang terang. Wal mu'jizatul bahirat, dan mukjizat-mukjizat yang mencengangkan. La yumkinu lil aqli sahihi radduha, tidak mungkin bagi akal sehat untuk menolaknya. Ini dikatakan bayinat. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, yaqul, yaitu Allah mengatakan falamma ja'ahum Ahmadu bil bayinat, tatkala Ahmad mendatangkan kepada mereka keterangan-keterangan, wahiyat dalalatul lati atahullah, yaitu dalil-dalil yang Allah berikan kepada beliau, hujajan ala nubuwatih, sebagai argumentasi yang mendukung kenabian beliau. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Allamatul Biqai rahimahullah bil bayyinat ay minal mu'jizati al-azimah, berupa mukjizat-mukjizat yang agung. Allati la yasuhu li'atil, yang mana tidak boleh bagi orang yang berakal illa taslimu laha, kecuali berserah diri kepadanya, menyerah kepadanya. Wa minal kitabil mubin, termasuk bayinat adalah kitab yang menerangkan. Selesai dari Nadmud Durar. Wa qala al-Imam Musa'di rahimahullah falamma ja'ahum ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi basyara bihi Isa, yang diberitakan oleh Nabi Isa, bil bayinat, membawa bayinat ay al-adillatul wadihah, dalil-dalil yang jelas, adallatu ala annahu, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah beliau tersebut, yaitu Nabi Muhammad mendatangkan bayinat, menunjukkan beliaulah yang disebut-sebut oleh Nabi Isa, bukan orang lain lagi. Wa annahu rasulullahi haqqo, dan bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang benar. Baik, utusan yang hakiki. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Wa qaulullahi ta'ala
falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang jelas. Hadza min ajaibil kuffar. Ini termasuk keajaiban orang kafir, yaitu keanehan orang kafir. Haitsu ra'awul bayyinati kasyamsi fil wudu. Yang mana mereka melihat bayinat bagaikan matahari dari sisi kejelasannya, fa'anaduha, kemudian mereka menentangnya, wa qalu bi annaha sihrun mubin, dan mereka mengatakan bahwasanya keterangan tadi adalah sihir yang jelas. Wa hakadha sya'nu man a'mallahu basiratah, demikianlah keadaan orang yang Allah butakan mata hatinya. Anil iktirafi bil haqq, dari mengakui kebenaran, ba'da ru'yatih, setelah dia melihatnya. Wa qala Imam At-Turtusi rahimahullah, la yanfa'u kasratul ilm man la ya'mal. Banyaknya ilmu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak mengamalkannya. Kama la yughni daw'us syamsi an amman la yubsir. Sebagaimana cahaya matahari tidak berguna bagi orang yang tidak melihatnya, membutakan diri. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ma darra syamsad duha wa syamsu tali'ah alla yara daw'aha man laisa dza basari. Tidak merugikan matahari di waktu duha dalam keadaan matahari itu terbit, untuk cahayanya tidak dilihat oleh orang yang tidak memiliki mata. Bayinah jelas sekali, tapi orang-orang itu yang membutakan mata hati mereka, maka matahari tidak rugi sama sekali. Selesai dari Ilamul Muwaqqi'in. Wa qala Imam An-Nu'man Al-Alusi rahimahullah. An-Nu'man Al-Alusi itu siapa ya? Yang mengarang kitab itu Syarah Masail Jahiliyah, punya Imam An-Najdi, itu disyarah oleh Nu'man Al-Alusi, ulama Irak. Bukan pengarang tafsir, bukan. Baik. Faman yungkir bau asyams, barang siapa mengingkari cahaya matahari, au yantari fil badri lailata tammihi, atau masih mendebat tentang bulan purnama di malam kesempurnaannya, illa man a'mallahu ta'ala aina basiratah, kecuali orang yang Allah Ta'ala butakan mata hatinya, tahin fi dhulumati dhalalatih, kebingungan di dalam gelapnya kesesatan dia. Wa najmu wa najmu tastasghirul absara ru'yatuhu wa dzambu litarafi la lin najmi fi sighari. Bintang itu dianggap kecil oleh mata yang melihatnya. Dosanya ada pada mata, taraf yaitu mata, bukan pada bintang yang nampak kecil itu. Ya, bukan bintangnya yang salah, tapi mata kita yang terlalu lemah. Selesai dari kitab Sabbul Azab. Wa qala Imam Sa'di rahimahullah, qalu mu'anidina lil haq, mereka mengatakan sambil menentang kebenaran, mukadzibina lah, mendustakan kebenaran, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang jelas. Wa hadza min ajabil ajaib, ini termasuk keanehan yang paling aneh. Ar-Rasulullah qad wadahat risalatuh, Rasul yang mana risalahnya itu telah jelas, wasarat abiyana min syamsin nahar, dan lebih jelas, lebih terang daripada matahari di siang hari. Sebentar, ini ma'tuf kemana kira-kira ya? Yaj'alu sahiran atau yuj'alu sahiran, justru dijadikan sebagai penyihir, dianggap sebagai penyihir. Berarti naibul fa'ilnya huwa, sahiran sebagai maf'ul bihnya, dijadikan, dianggap sebagai penyihir. Bayinan sihruh, sihirnya itu jelas bagi orang-orang tadi, dianggap macam itu. Fahal fil khudlani a'zamu min hadza, maka apakah ada ketelantaran yang lebih besar daripada ini?
yaitu Allah tidak menolong mereka untuk mengetahui kebenaran. Wahal fil iftira'i a'zamu min hadzal iftira', apakah di dalam kedustaan itu ada yang lebih besar daripada kedustaan yang seperti ini? Alladzi nafa anhu ma kana ma'luman, yang mana dia menafikan dari Rasul perkara yang telah diketahui, min risalatih, dari risalahnya, wa asbatalahu ma kana ab'adan nasi min, dan justru orang itu menetapkan untuk Rasul perkara yang Rasul adalah orang paling jauh dari itu. Rasul bukan penyihir sama sekali. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Wa qaulullahi ta'ala qalu hadza sihr, mereka mengatakan ini adalah sihir. Limadza abbara bil mudzakkar hadza, kenapa Allah mengungkapkannya dengan pola mudzakkar hadza? Anil muannas ay al bayyinat, mengungkapkan dari sesuatu yang muannas yaitu bayyinat. Bagaimana bayyinat yang muannas dijelaskan dengan hadza yang mudzakkar? Li'anna dzalika li'anna hadza yarji'u ila makna al-ma'ti bihi minal bayyinat. Nah, kata sebagian mufassirin, hadza kembali bukan kepada bayyinat itu sendiri, tetapi al-ma'ti bihi, sesuatu yang didatangkan yang berupa bayyinat, sehingga tidak terjadi kontradiksi mudzakkar atau muannas ini. Dia mudzakkar tapi kembalinya ke al-ma'ti bihi, sesuatu yang didatangkan. Nah, sesuatu itu sendiri bayyinat memang sih ya, muannas dia, tapi sesuatu sendiri mudzakkar. Au ila al-ati biha, atau boleh jadi hadza kembali kepada orang yang mendatangkan bayyinat, yaitu Nabi Muhammad. Untuk qiraah yang lain kan sahirun mubin. Nah, ini kembali ke orangnya. Qala al-allamatul Biqai rahimahullah, hadza ay al-ma'ti bihi minal bayyinat, yang didatangkan, yang berupa keterangan. Au al-ati biha, atau mungkin hadza kembali ke orang yang mendatangkan bayyinat. Alal mubalaghah, yaitu dengan pola mubalaghah. Kama dalla alaihi qiraatu Hamzah, seperti yang ditunjukkan oleh qiraah Hamzah, sahirun, bukan sihrun tapi sahirun. Selesai dari Nadmud Durar. Wa qaulullahi ta'ala qalu hadza sihrun mubin, yadullu ala annahum lam yaktafu biwasfil haqqi bisihr. Ini menunjukkan mereka tidak mencukupkan diri dengan mensifati kebenaran sebagai sihir, tidak mengatakan hadza sihr, tapi ditambah dengan mubin. Bal akadu dzalika bikauni hadza sihri mubinan. Bahkan mereka menguatkan tuduhan tadi dengan gambaran bahwasanya sihirnya adalah sihir yang jelas. Ina dan minhum, sebagai pembangkangan dari mereka. Wa mukabaratan jaliyah, dan mukabarah. Mukabarah adalah penentangan sesuatu yang sudah teramat jelas. Seperti apa? Dikatakan, oh api ini sedap. Oh, jelas ini mukabarah. Jelas api itu merusak, membakar, menyakitkan, hukum asalnya. Kita bukan Nabi Ibrahim. Hatta ja'alul wahya sihran mubinan, sehingga mereka menjadikan, yaitu menghukumi wahyu adalah sihir yang jelas. La labsa fih, tidak ada kesamaran di dalamnya, likulli ahad, untuk setiap orang, bisa mihim, dengan persangkaan mereka. Qala al-allamatul Biqai rahimahullah, mubin ay fil bayan, yaitu jelas di dalam keterangannya atau kejelasannya, terang di dalam kejelasannya, fi sihriyatih, tentang sihirnya. Sihirnya terlalu jelas, orang tahu ini sihir, kata mereka. Hatta anna syiddata zuhurihi fi nafsihi likulli man ra'ah, sampai-sampai besarnya kejelasan sihir tadi secara zatnya untuk setiap orang yang melihatnya, annahu sihir, bahwasanya ini memang sihir, setiap orang tahu ini sihir, kata orang-orang kafir. Aina dan minhum, sebagai bentuk pembangkangan dari mereka kepada Nabi. Wa mukabaratan lil haq, dan penentangan terhadap kebenaran yang terlampau jelas. Alladzi la labsa fih, yang tiada kesamaran di dalamnya. Jadi masing-masing lafaz dari Quran itu memang ternyata ada hikmahnya. Kenapa Allah menyebutkan kalimat-kalimat itu, lafaz-lafaz itu. Baik.
Kemudian kita masuk ke halaman 82, Al-Babus Sabi', Tafsir surat As-Saff As-Sabi'ah yang ketujuh. Qala Allah Ta'ala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah? Wa huwa yud'a ilal Islam, padahal dia diajak menuju kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Kemudian kita masuk ke halaman 83, langsung ke tafsir ayat ya, yang di bawah-bawah itu. Qaulullah ta'ala, wa man azlam wa man asyadu zulman wa udwanan. Siapakah orang yang lebih parah kezalimannya dan permusuhannya? Kalau udwan bermakna apa itu? Mu'adah, yaitu permusuhan. Wa hadza su'al bi makna nafi. Pertanyaan ini maknanya adalah peniadaan. La ahada asyadu zulm. Tidak ada seorang pun yang lebih besar kezalimannya daripada jenis yang itu. Baik, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, la ahada azlamu mimman yaftaril kadziba 'ala Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Wa yaj'alu lahu andadan wa syuraka, dan menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Wa huwa yud'a ila tauhid wal ikhlas, padahal orang ini diajak menuju kepada tauhid dan keikhlasan. Walihada qala, maka dari itu Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Wa qaulullah ta'ala, mimman iftara 'ala Allahil kadzib, yakni mimman ikhtalaqa 'ala Allahil kadzib. Iftara sama dengan ikhtalaqa, membuat-buat ya. Mukhtalaq yaitu masnu', yaitu palsu. Wa huwa qaulu qailihim lin nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa sahir, yaitu ucapan orang dari kalangan mereka yang mengatakan Nabi Muhammad itu penyihir. Walima ja'a bihi sihir, dan ajaran yang beliau datangkan adalah sihir. Fakadzalika iftira'uhu 'ala Allahil kadzib, maka seperti itulah kedustaan yang dia buat-buat atas nama Allah. Baik, rujuk tafsir At-Tabari. Summa inna isti'malal at-ta'rifiyah, penggunaan al di situ, al-ta'rifiyah fi qaulihi ta'ala iftara 'ala Allahil kadzib, bukan kadziban tapi al-kadzib, isyaratun ila ma taqaddam. Ini isyarat kepada lafaz yang terdahulu, min iftira'il yahudi wan nasara, yaitu kedustaan yang dibuat-buat oleh orang Yahudi dan Nasara fi qaulihim, di dalam ucapan mereka, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang jelas. Jadi kadzibnya, kadzib yang terkait dengan tuduhan sihir. Qala al-Allamah Al-Fairuz Abadi rahimahullah, qauluhu ta'ala wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib bil alifi wal lam. Wa fi ghairiha, sementara dalam ayat yang lain iftara 'ala Allahi kadziban bin nakirah, ya ada tanwin. Kenapa untuk yang di hadapan kita menggunakan al? Li'annaha aktsaru isti'malan ma'al masdar minal ma'rifah. Baik, berarti untuk yang kadziban, kenapa dengan nakirah? Karena inilah yang paling banyak dipakai bersama masdar, lebih banyak dipakai daripada ma'rifah. Seringnya adalah dengan nakirah. Adapun yang untuk di hadapan kita surat Shaff, khussat hadhihi surah bil ma'rifah, untuk surat As-Shaff ini dikhususkan dengan al-ta'rifiyah, li'annahu isyaratun ila ma taqaddam, karena dia mengisyaratkan kepada lafaz yang terdahulu, min qaulil yahudi wan nasara, dari ucapan Yahudi dan Nasara. Selesai dari kitab Basair. Sekarang makna Islam. Qaulullah ta'ala wa huwa yud'a ilal Islam. Islam itu apa? Idza du'iya ila dukhuli fil Islam, jika dia diajak untuk masuk ke dalam Islam, qala 'ala Allahil kadzib, dia mengucapkan kedustaan atas nama Allah, waftara 'alaihil batil, dan membuat kebatilan atas nama Allah. Oh, ini tafsir secara umum, adapun lafaz Islam sebentar lagi insyaallah.
Wal Islam masdar min aslama yuslimu islaman. Wa huwa lafdzun muta'addin. Aslama lafadz yang muta'addi, masuk kepada objeknya biwasitati harfil lam, dengan perantaraan huruf lam. Fa asluhu aslama fulanun lillah. Seperti kalau dalam Quran ya, ucapan siapa? Nabi Ibrahim. Aslamtu li rabbil alamin. Atau ucapan siapa lagi? Ratu dari mana? Iya, betul, ratu dari Sabah ini. Aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Iya, asalnya ini ada lam. Aslamtu lillah. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa innal Islam huwal istislam, yaitu kepasrahan. Wa huwa yatadammanu al-khudu'a lillahi wahdah, mengandungi ketundukan kepada Allah semata. Walinqiyadalah, kepatuhan kepadanya. Wal ubudiyyata lillahi wahdah, dan peribadatan kepada Allah semata. Ya, semuanya masuk dengan huruf lam ya. Al-khudu' lillah, inqiyad lillah, ubudiyah lillah. Jadi memang Islam lillah. Baik. Aslama lillah. Asalnya memang ada huruf jernya lam. Baik. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi makna salim, qalbin salim. Wa minhu ukhidal Islam. Dari lafaz ini diambil istilah Islam. Fa innahu min hadhil maddah, karena Islam diambil dari bahan huruf ini. Ada sin, ada lam, dan ada min. Li'annahu, karena dia adalah al-istislam, kepasrahan, walinqiyad, kepatuhan, lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala, wa takhallusu min syawa'ibis syirik, dan membebaskan diri dari campuran-campuran kesyirikan. Fa sallama li rabbih, dia menyerahkan diri kepada Rabbnya. Salama yaitu menyerah kepada Rabbnya. Wa khallasalah, mengikhlaskan diri untuknya. Kal abd, seperti seorang hamba, alladzi sallama li maulah, yang menyerah kepada tuannya. Laisa fihi syuraka'u mutasyakisun, tidak ada pada diri hamba ini sekutu yang saling berbagi kepemilikan. Mutasyakisun, berbagi kekuasaan. Walihada daraba subhanahu hadainil masalain, maka dari itu Allah subhanahu membuat dua perumpamaan ini. Lil muslimil mukhlis, untuk muslim yang ikhlas, al-khalisi li rabbih, yang murni untuk Rabbnya, wal musyriki bih, dan orang yang berbuat syirik kepada Rabbnya, berbuat syirik pada Allah. Jadi hakikat Islam ya, menjauhi kesyirikan, bukan malah masih berbuat syirik. Muslim tapi syirik terus, sampai kapan seperti itu? Na'udzubillah. Bisa jadi batal Islamnya kalau macam itu nanti. Selesai dari Bada'iul Fawaid. Summa innal Islam yang qasimu ila qismain. Kemudian sesungguhnya Islam itu terbagi menjadi dua. Al-Islamul am, Islam yang bersifat umum. Wa huwa Islamu jami'il anbiya, yaitu Islamnya semua nabi. Bi tauhidillahi fi ibadatih, dengan mentauhidkan Allah di dalam peribadatannya. Wa tarkis syirki bih, meninggalkan kesyirikan kepadanya, meninggalkan syirik terhadapnya. Ma'amtisali syara'i, disertai dengan menjalankan syariat-syariat allati umzilat ilaihim, yang diturunkan kepada mereka. Ini yang pertama. Wal Islamul khas, dan Islam khusus. Wa huwa Islamun Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi syariatihil kamilatis syamilah, dengan syariatnya yang sempurna dan menyeluruh. Harusnya ada strip ya, biar setimbang strip-stripnya itu. Baik, rujuk Majmu' Fatawa dan tafsir Imam Ibnu Rajab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa anak-anak di sini ya? Abu Hurairah siapa namanya ya? Abu Hurairah siapa namanya? Anak-anak siapa yang ingat? Bentar, bapak-bapak tahu. Kita pengen anak-anak dulu. Siapa tahu tak? Nama Abu Hurairah? Atau tinggal dua aja? Ada Abdul Fattah. Abdurrahman bin Sakhar Al-Yamani.
Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Walladzi, ini harusnya salah satu lah ya, salah cetak dari sana. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, harusnya salah satu ya, atau walladzi nafsi biyadih. Iya, ini harus salah satu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada yang mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasrani, baik dia seorang Yahudi ataukah Nasrani, summa yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dalam keadaan dia tidak beriman kepada ajaran yang aku diutuskan untuk membawanya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Ya, karena apa? Tidak ikut Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, akhrajahu Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah, ay mimman huwa mawjudun fi zamani, yaitu dari kalangan orang yang ada di zamanku, zaman Nabi Muhammad, wa ba'di, dan yang setelahku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jelas harus ikut beliau, ikut siapa lagi? Fakulluhum yajibu alaih, maka mereka semua wajib ad-dukhulu fi ta'atih, untuk masuk ke dalam ketaatan pada Nabi. Wa inna ma dzakara al-yahudiyya wan nasrani, hanyalah di dalam hadis ini Nabi menyebutkan Yahudi dan Nasrani tanbihan, sebagai peringatan, alaman siwahuma, terhadap orang yang selain mereka. Mimman wadzalika, sebabnya li'annal yahuda wan nasara lahum kitab, orang Yahudi dan orang-orang Nasara punya kitab. Fa idza kana hada sya'nuhum, jika inilah keadaan mereka, boleh sya'nuhum boleh sya'nahum, tergantung niat i'rabnya. Ma'anna lahum kitaban, padahal mereka punya kitab, kalau nggak ikut Nabi tetap masuk neraka. Fa ghairuhum mimman la kitaba lahu aula, maka orang selain mereka dari kalangan yang tidak punya kitab suci lebih layak lagi untuk terancam masuk neraka. Wallahu a'lam. Selesai dari syarah Nawawi. Summa inna qaulallahi ta'ala, kemudian sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yad'a ilal Islam, hadza siyaq yus'iru ta'ajjuban. Pola ini memberitahukan kepada kita rasa heran. Liman a'rada 'anil Islam, terhadap orang yang berpaling dari Islam, bil kufri billah, yaitu dengan mengingkari Allah, wan nabiyyin, dan para nabi, ba'da ru'yati mu'jizatihim, setelah dia melihat mukjizat-mukjizat mereka. Bagaimana malah tidak mau demikian, tidak mau masuk Islam. Qala al-allamah al-Qurtubi rahimahullah, qala Allah Ta'ala wa huwa yud'a ilal Islam hadza ta'ajjubun, ini adalah ajakan untuk merasa heran. Mimman dari orang yang kafara bi Isa wa Muhammad, mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad, terutama Yahudi ya, tidak beriman pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ba'dal mu'jizat, setelah mukjizat-mukjizat, allati zaharat lahuma, yang nampak, yang dimiliki oleh mereka berdua, kedua Rasul tadi. Selesai dari Al-Qurtubi. Makna zulm, apa sih zulm itu? Qaulullah Ta'ala wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Az-zalim huwa ar-rasikhu fi dzulm, orang yang mendalam, yaitu yang kuat di dalam kezalimannya sampai menjadi isim fa'il untuk dia. Qala al-allamah ar-Raghib al-Asfahani rahimahullah, az-zulm 'inda ahli lughah, kezaliman menurut ahli bahasa, wa katsirin minal ulama, dan banyak dari para ulama, adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, al-muhtasi bih, yang khusus untuk dia. Berarti salah meletakkan sesuatu. Imma binuqsan, mungkin dengan mengurangi, au biziyadah, atau menambah-nambah, wa imma bi'udul, atau boleh jadi dengan menyimpang, an waqtih, dari waktunya, au makanih, atau tempatnya. Selesai dari mufradat gharibil Quran.
Wa qaulullahi ta'ala wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Hadza yadullu ala anna ashabaz zulm. Ini menunjukkan bahwasanya para pemilik kezaliman la yahsulu ala taufiqillah, tidak menghasilkan, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Ya, kezaliman menjadi zulumat, menjadi kegelapan, tidak mendapatkan cahaya, taufik. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, yaqul wallahu la yuwaffiqul qaum. Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang alladzina zalamu anfusahum, yang menganiaya diri mereka sendiri, bi kufrihim bih, dengan kekufuran mereka kepada Allah atau mungkin kepada Rasul, li isabatil haq, untuk menepati kebenaran, tidak diberi taufik untuk menepati kebenaran. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah, alladzina la yazaluna ala zulmihim mustaqimin. Az-zalimun adalah orang yang terus-menerus tegak di atas kezaliman mereka, tidak mau bertobat. La tarudduhum anhu mau'idzah, tidak ada petuah yang mampu menolak mereka dari kezaliman. Wala tasjaruhum bayan, tidak ada penjelasan yang mampu menghardik mereka. Wala burhan, ataupun bukti yang mampu untuk menghentikan mereka. Khususan, lebih-lebih lagi atau terutamanya, haula'iz zalamah, orang-orang zalim itu, al-qaimina bi muqabalatil haq, yang berdiri untuk menghadapi kebenaran, liyarudduh, demi menolak kebenaran, wali yang surul batil, dan demi menolong kebatilan. Jelas susah sekali untuk mendapatkan hidayah orang yang separah ini. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kita masuk ke halaman 88, Al-Babus Samin, tafsir surat As-Saff As-Saminah. Qala Allah Ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurih, sementara Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membenci. Baik, pembahasan i'rabnya ada di sini sampai kita masuk ke halaman 90. Tafsirul ayat, tafsir ayatnya untuk sharaf dan qiraat dibaca sendiri. Qaulullahi ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallah. Al-itfa asal dari lafaz itfa, pemadaman, huwa al-ihmad. Si akhirnya sama ya, ihmad pemadaman. Tapi dalam bahasa Arab ada sedikit kelainan, ada sedikit perbedaan makna. Yusta'malani finnar, dua-duanya memang dipakai untuk masalah api, memadamkan api. Wa yusta'malani fima yajri majraha, dan juga dipakai untuk perkara yang polanya seperti pola api. Minadhiya, yaitu berupa cahaya. Wa zuhur, zuhur itu apa? Kejelasan berarti ya, kejelasan. Wa yaftariqu al-itfa'u wal ihmad, tetapi itfa dan ihmad itu berlainan min wajib, dari satu sisi. Wa huwa, yaitu anal itfa yusta'malu fil qalili wal kasir. Lafaz itfa itu dipakai untuk cahaya atau api yang sedikit ataupun yang banyak. Jadi itfa lebih umum ya. Api sedikit, api yang banyak dipakai lafaz itfa. Wal ihmad, adapun untuk ihmad innama yusta'malu fil kasir, hanya dipakai untuk pemadaman api yang banyak. Misalkan dunal qalil, bukan api yang sedikit. Untuk api yang besar, bukan api yang kecil. Fayuqal, dikatakan atfa'tu siraj, saya memadamkan lentera. Wa atfa'tu naral harb, saya memadamkan api peperangan. Besar kecil tak masalah, pakai atfa'a. Wa yuqal, dikatakan ahmadtu naral harb, api peperangan saya padamkan. Ini lafaz ahmada untuk yang besar. Wala yuqal, tak boleh dikatakan ahmadtu siraj, saya memadamkan lentera, tapi dengan pakai ahmada. Ini penggunaan dalam bahasa Arabnya. Tayyib. Qaulullahi ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallah, yakni yuriduna liyubtilul haqq, mereka ingin membatalkan kebenaran. Alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa nurullah, dan ajaran Nabi Muhammad adalah cahaya Allah.
alladzi akhraja bihi ibadah minadh-dhulumati ilan nur, yang dengan itu Allah mengeluarkan para hambanya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, ay yuhawiluna ayyaruddul haqqa bil batil. Mereka berusaha untuk menolak kebenaran dengan kebatilan. Wa masaluhum fi dzalik, perumpamaan mereka dalam masalah ini kamasali man yuridu ayyutfi asyu'a asyams, seperti orang yang ingin memadamkan cahaya syu'a, yaitu apa? Benang-benang cahaya matahari bifih, dengan mulutnya. Iya, mana mampu. Wa kama anna hadza mustahil, sebagaimana ini mustahil, memadamkan cahaya matahari itu dengan mulut mustahil. Bukan batara kolon. Orang Jawa bilang wah batara kala ya, yang katanya mengulum matahari itu, menelan matahari. Oh, khayal aja. Zaka mustahil, yang itu juga mustahil, memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut orang kafir. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Lihat juga tafsir Tabari. Wa qaulullahi ta'ala bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ay bi aqwalihimul batilah, dengan ucapan-ucapan mereka yang batil. Wa di ayatihimul fasidah, dan slogan-slogan mereka yang rusak. Di ayat, slogan atau seruan-seruan. Waftira'atihimul kadhibah, sama ya, yaitu kedustaan yang mereka buat-buat. Qala Imam Tabari rahimahullah bi afwahihim, yakni bi qaulihim, dengan ucapan mereka innahu sahir, bahwasanya Muhammad itu penyihir, wa ma ja'a bihi sihir, dan yang dia datangkan adalah sihir. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala Imam Sa'di rahimahullah qala Allahu anhu yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim, ay bima yasduru minhum, dengan apa saja yang muncul dari mereka, minal maqalatil fasidah, berupa ucapan-ucapan yang rusak, allati yaruduna bihal haq, yang dengan itu mereka menolak kebenaran, wahia la haqiqata laha, padahal ucapan-ucapan mereka itu tidak ada hakikatnya, ya palsu saja. Bal tazidul basira ma'rifatan bima hum alaihi minal batil, bahkan ucapan-ucapan orang kafir justru menambahkan pengetahuan bagi orang yang matanya tajam, atau mungkin apa, mata hatinya tajam, bahwasanya keadaan orang kafir itu batil, semakin yakin bahwasanya orang kafir salah tatkala membantah Nabi Muhammad. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Oh iya. Seperti apa ejekan para pendeta yang mengatakan untuk apa kalian masuk Islam, kan banyak alhamdulillah orang-orang yang masuk Islam jadi saudara kita. Untuk apa masuk Islam? Nanti masuk Islam kalian dapat berapa? Zakat pun paling berapa? Dapat duit zakat. Kami sebagai para pendeta, kami mendapatkan sekian-sekian setiap bulan. Baik, karena ini dalam kitab suci dikatakan begitu. Dibantahlah oleh orang yang tahu. Di dalam kitab suci dikatakan yang berhak mendapatkan ini adalah para pendeta yang memang asli dari Bani Israel. Kalian orang Jawa, gimana dapat macam itu? Kitab suci tak menyuruh untuk orang selain Bani Israel mendapatkan tunjangan semacam itu, malah dibongkar sendiri dan sebagainya. Kemudian wa qaulullahi ta'ala wallahu mutimmu nurih, Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Dengan apa? Isim fa'il, menunjukkan kepastian. Yakni Allahu mu'linul haqq, Allah akan mengumumkan kebenaran. Wa mudhiru dini, dan menjelaskan atau memenangkan agamanya. Wa nasirun Muhammadan, tidak dibuat idhofah tapi apa? Dibuat kotok ya, berarti nasirun Muhammadan, Allah yang pasti akan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man ada, untuk melawan orang yang memusuhinya. Fadzalika itmamu nurih, itulah penyempurnaan terhadap cahayanya. Wa qala al-alamatul Qurtubi rahimahullah bi idharihi alal afaq fil afaq, yaitu menampilkannya di segenap ufuk. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala Imam Sa'di rahimahullah qad takaffalallahu bi nasri dini, Allah telah menjamin untuk menolong agamanya.
wa itmamil haq, dan menyempurnakan kebenaran, alladzi arsala bihi rusulah, yang dengan itu Allah mengutuskan para rasulnya, wa isya'ati nurih, dan dengan memancarkan cahayanya, ala sa'iril aqtar, terhadap seluruh penjuru, ya semakin tersebar cahaya Allah Ta'ala. Selesai dari tafsir As-Sa'di, disuruh lihat juga tafsir At-Tabari. Fa idza kana nuru nurallah, maka apabila cahaya tadi adalah cahaya Allah, wa huwa qad wa'adana bi itmami nurih, dan Allah telah menjanjikan kepada kita dia akan menyempurnakan cahayanya, fala yadurruhu man arada itfa'ah, maka tidak membahayakan cahaya tadi orang yang ingin memadamkannya. Li'annal amra kullahu biyadihi wahdahu la syarikalah. Ini salah tulis ya. Harusnya setelah sin adalah ra, la syarikalah. Karena semua urusan di tangan Allah semata, tiada sekutu baginya. Qala al-Allamatul Biqai rahimahullah, nuruh mutimmu nurih fala yadurruhu sitra ahadin lah, maka tidak membahayakan dia usaha seseorang untuk menutup-nutupinya, bitakdzibih, dengan pendustaannya, wala iradati itfa'ih, ataupun dengan keinginan untuk memadamkannya. Selesai dari Nadmud Durar. Oh ya, tafadhal. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.